warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Ekonomik Diah Ratnawati, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E, beserta yang kami hormati rekan-rekan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan bab 6, yakni materi Sistem Manajemen Basis Data. Sebelum kita mulai masuk pada materi yang pertama, izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan masing-masing anggota kami. Yang pertama yakni Muhammad Abdurrahman Faiz dengan NPM akhir 44, 2. Ade Irma Agustian, NPM 49, Tiara Putri Syarani, NPM 78, Wijadwi Ramadhani, NPM 276, Hoirunisa, NPM 277, Mega Anggunsari, NPM 278, Fernanda Novia Pramita, NPM 279. Sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi-transaksinya sehari-hari. Data harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan. Struktur data perusahaan beberapa tahun ini telah mengalami sebuah perubahan. Sebagian besar perusahaan menggunakan basis data yang mengikuti suatu struktur relasional. Terdapat dua alasan penting di balik penggunaan struktur ini, yaitu bahwa struktur basis data mudah untuk digunakan dan hubungan di antara tabel-tabel di dalam struktur bersifat implisit. Organisasi data. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di sistem informasi berbasis komputernya hanya karena perusahaan tersebut melakukan begitu banyak transaksi bisnis. Terdapat begitu banyak data sehingga data tersebut tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa adanya satu cara pengorganisasian yang efektif dan efisien. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan, konsep data telah dipecah dan dikurangi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil. Berikutnya hierarki data, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, field data, adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu, contohnya dapat berupa kode untuk mata kuliah yang sedang Anda ambil. Yang kedua, record, adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Pengguna secara logis akan berpikir bahwa field data di dalam suatu record akan terhubung. Contohnya seperti kode mata kuliah yang akan memiliki hubungan dengan nama mata kuliah. Yang ketiga, basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum dari basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Sebagian besar istilah yang dipergunakan oleh spesialis informasi yang bekerja dengan sistem manajemen basis data akan berhubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tabel-tabel, tetapi dengan beberapa istilah dan konsep tambahan yang dibutuhkan. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Ketika urut-urutan ini bukan merupakan suatu urutan yang konstan, komputer tidak akan dapat membaca record dengan benar. Alasan kedua yaitu bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Normalisasi adalah suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang, sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu field kunci. Di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Ini artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Satu field dalam banyak kasus dapat menjadi kunci bagi suatu tabel. Hanya mampu membedakan antara 2 atau 3 baris saja tidaklah cukup. Nilai kunci harus unik untuk keseluruhan tabel.
Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis data, dan seluruh uraian field lainnya. Nah, struktur basis data ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama struktur data hierarkis, struktur basis data jaringan, struktur basis data relasional. Struktur basis data hierarkis ini untuk basis data pada awalnya merupakan sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang dan utang dagang. Alasan lain struktur hierarki ini digunakan karena struktur hierarki memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam bisnis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan merupakan model basis data yang dikembangkan sebelum model rasional dan sering digunakan pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Dalam model basis data jaringan, data diorganisir sebagai koleksi simpul yang terhubung satu sama lain melalui relasi atau hubungan. Model ini memungkinkan hubungan yang kompleks antara data dengan memperkenalkan konsep set relasi atau set terkait. Struktur basis data relasional. Struktur yang mengacu pada cara data diorganisir dan dihubungkan dalam suatu sistem basis data yang menggunakan model relasional. Dalam model relasional, data diorganisir dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel mewakili entitas tertentu dan setiap barisan dalam tabel mewakili catatan spesifik terkait dengan entitas tersebut. Basis data jadwal. Basis data jadwal merupakan sebuah sistem basis data yang didesain khusus untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait dengan jadwal suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Basis data ini biasanya digunakan untuk menyimpan data terstruktur yang mencakup waktu, tanggal, tempat, dan elemen-elemen lainnya yang berkaitan dengan jadwal. Konsep basis data. Konsep basis data yaitu integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Selanjutnya yaitu sasaran utama konsep basis data. Yang pertama yaitu independensi data, yang merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Yang kedua yaitu kamus data yang mencakup definisi-definisi dari yang disimpan dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data. Langkah-langkah yang pertama yaitu yang pertama menentukan data yang dibutuhkan, yang kedua menguraikan data tersebut, yang ketiga yaitu memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya yaitu pendekatan menentukan kebutuhan data. Pendekatan yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, yang ketiga menjabarkan kebutuhan informasi, yang keempat menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, yang kelima menentukan spesifikasi kebutuhan data. Yang kedua yaitu pendekatan pemodelan perusahaan dengan mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data tersebut diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel tersebut dihubungkan satu sama lain. Terdapat sejumlah teknik, namun kali ini kita akan memusatkan perhatian dan membahas tentang 2 teknik saja, yaitu yang pertama diagram relasi entitas dan diagram kelas. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya, kita kali ini akan membahas teknik-teknik untuk menguraikan data. Yang pertama ada diagram relasi entitas atau ERD, yaitu suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Lalu untuk yang diagram kelas ini adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya, serta dimaksudkan pula atribut dan operasi.
Lalu untuk fungsi-fungsi dari ERD ini adalah memberikan kemudahan dalam menganalisis sebuah basis data atau database dengan cara yang cepat serta mudah. Menjalankan hubungan antara data yang memiliki keterkaitan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi. Lalu mendokumentasikan data yang ada dalam sebuah basis data dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek atau entitas dan relasinya. Yang terakhir adalah melakukan pengujian model yang telah dibuat. Lalu untuk fungsi-fungsi diagram kelas ini, yang pertama ada membantu memahami kebutuhan dari sistem dan komponennya. Lalu yang kedua memperhatikan bagaimana sistem bekerja, termasuk memperlihatkan hubungan antara komponen sistem. Lalu yang terakhir ini ada membantu mengetahui kode spesifik tertentu yang perlu diprogram dan diimplementasikan ke struktur sistem yang telah direncanakan. Lalu di bagian bawah terdapat gambar sederhana dari kedua diagram di atas. Yang sebelah kiri ini adalah diagram ERD atau diagram entitas, ya, relasi entitas, dan yang sebelah kanan ada diagram kelas. Selanjutnya adalah simbol-simbol ERD. Yang pertama, terdapat simbol entitas yang bergambarkan persegi panjang yang berfungsi untuk menyimpan data inti, lalu bakal tabel pada basis data benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Yang kedua, ada simbol atribut yang bergambarkan oval yang merupakan field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Yang ketiga, terdapat atribut kunci yang digambarkan oval sama seperti atribut, namun untuk atribut kunci ini sebenarnya di dalamnya memiliki garis yang merupakan kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan. Biasanya berupa ID, kunci primer yang bersifat unik. Selanjutnya ada atribut multi-value yang fungsinya ini untuk kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari 1, yang memiliki gambar oval double. Lalu pada simbol relasi ini yang bergambarkan belah ketupat yang merupakan penghubung antara entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Dan yang terakhir ada konektor yang digambarkan seperti garis lalu berfungsi untuk penghubung antara relasi dan entitas yang dimana kedua ujungnya ini memiliki kemungkinan jumlah pemakai, kemungkinan jumlah maksimum, keterhubungan antara entitas satu dengan yang lainnya atau kardinalitas. Selanjutnya terdapat komponen susunan ERD. Yang pertama ada entitas. Entitas ini merupakan kumpulan dari objek yang akan diidentifikasi. Saat membuat ERD, biasanya entitas digambarkan dalam simbol persegi panjang. Sedangkan entitas yang lemah digambarkan dengan menggunakan simbol persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Setiap entitas pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Jika ada kesamaan, maka entitas tidak akan bisa dituliskan. Lalu yang kedua ada atribut. Semua entitas selalu memiliki elemen atau atribut untuk mendeskripsikannya. Atribut biasanya akan digambarkan sebagai simbol. Dalam ERD ada beberapa jenis atribut, beberapa contohnya adalah atribut kunci, atribut simpel, atribut multinilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Yang ketiga ada relasi. Relasi atau hubungan adalah suatu keterkaitan beberapa entitas yang berasal dari himpunan lainnya. Relasi biasanya digambarkan dalam simbol belah ketupat. Dalam ERD, relasi atau hubungan dibagi ke beberapa jenis seperti one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Selanjutnya, kardinalitas ERD. Yang pertama terdapat one-to-one yang memiliki contoh sederhana yaitu supir, kemudi, taksi. Yang dimana supir dan taksi ini menjadi entitas, lalu kemudi menjadi atributnya. Atribut ini memang biasanya menggunakan kata kerja, lalu dari gambar tersebut menunjukkan relasi dengan kardinalitas one-to-one karena satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Yang kedua, terdapat one-to-many dengan contoh sederhana dosen, bimbing, kelas yang dimana dosen dan kelas ini menjadi entitas dan bimbing menjadi atributnya.
Lalu pada gambar tersebut menunjukkan relasi dengan cardinal one to many karena satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Yang ketiga terdapat many to many dengan contoh sederhana mahasiswa belajar mata kuliah. Dengan kata kerja belajar adalah ajar, maka dituliskan ajar di bagian simbol belah ketupat. Gambar tersebut menunjukkan relasi dengan kardinalitas many to many karena satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Simbol-simbol dari diagram kelas. Simbol diagram kelas yang pertama ada kelas yang menggambarkan keadaan dari suatu objek. Lalu ada simbol asosiasi yang digambarkan dengan garis yang komunikasi suatu objek dengan objek lainnya atau dapat juga menggambarkan ketergantungan antar kelas. Lalu ada agregat yang menggambarkan bahwa suatu objek secara fisik dibentuk dari objek-objek lainnya. Lalu ada multiplicity yang menggambarkan banyaknya objek yang terhubung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ERD dan diagram kelas. Yang pertama pada bagian penggunaannya. ERD ini digunakan untuk merancang struktur data dalam database yang berfokus pada entitas dalam sistem dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. ERD membantu dalam mengidentifikasi dan memodelkan entitas atribut-atributnya dan bagaimana entitas-entitas tersebut saling terhubung dalam database. Sementara diagram kelas ini adalah alat yang digunakan untuk merancang struktur objek dan hubungan di dalam sistem berbasis objek. Diagram kelas berfokus pada kelas dalam sistem dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Diagram ini mendeskripsikan atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh setiap kelas, serta hubungan dan ketergantungan antar kelas. Yang kedua, ada pembuatan notasi. ERD menggunakan notasi khusus untuk menggambarkan entitas, atribut, dan relasi. Bisa contohnya seperti lingkaran atau oval untuk entitas dan garis-garis yang menghubungkannya untuk relasi. Sementara untuk diagram kelas menggunakan notasi UML yang lebih umum seperti persegi panjang untuk kelas, garis yang menghubungkan untuk hubungan, dan tanda panah untuk menunjukkan arah hubungannya. Yang ketiga ada permodelan sistem. ERD umumnya menggambarkan fitur struktural yang memberikan tampilan statis dari sistem. Sementara diagram kelas ini umumnya mewakili aspek dinamis dari suatu sistem berupa fitur, struktural, dan perilaku. Perbedaan utama antara ERD dan diagram kelas ini adalah fokusnya. ERD lebih berorientasi dalam perancangan struktur data dalam database dan hubungan antar entitas. Sementara diagram kelas berfokus pada perancangan struktur objek dan hubungan di dalam sistem berbasis objek. ERD juga lebih cocok untuk desain database, sementara diagram kelas lebih sesuai untuk perancangan sistem yang berbasis objek. Seringkali kita berinteraksi dengan sebuah basis data pada komputer pribadi meskipun data tersebut ada pada tempat lain dalam jaringan. Yang pertama yaitu laporan dan formulir. Laporan dan formulir adalah contoh interaksi pengguna dengan basis data. Manajemen basis data menawarkan GUI yang bisa memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Perbedaan utama pada formulir dan laporan adalah formatnya. Formulir hanya menampilkan satu record pada satu waktu dan memungkinkan untuk menambah, menghapus, atau mengubah rekordan tersebut. Meskipun sering dikembangkan pada akses, tetapi konsep ini umum dalam perangkat lunak DBMS lainnya. Ini adalah beberapa fitur dalam DBMS. Yang pertama yaitu navigasi. Pengguna bisa menggunakan baris navigasi bagian bawah formulir untuk berpindah dari satu record ke record berikutnya. Icon di baris navigasi digunakan untuk menginstruksi formulir dalam pembuatan record baru atau mengubah record yang sudah ada. Yang kedua yaitu akurasi. Formulir akan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk field data pada basis data. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan nilai-nilai data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang ketiga yaitu konsistensi. Konsistensi ini sangat penting saat nilai-nilai field dalam satu tabel digunakan untuk menghubungkan record dengan tabel lain, sehingga record tersebut tidak dapat dihubungkan dengan tabel-tabel lain. Yang keempat yaitu penyaringan.
Basis data seringkali berisi jumlah data yang sangat besar. Untuk mengelola informasi yang berlimpah, pengguna dapat menggunakan formulir untuk menyaring record yang ingin dilihat. Setiap field dalam formulir dapat difungsikan sebagai filter. Penyaringan membantu mengurangi kelebihan informasi dan dapat digunakan untuk membatasi akses pengguna terhadap data yang sensitif dalam basis data. Yang kelima yaitu keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Yang keenam yaitu integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data tersebut dalam keadaan valid dan konsisten. Yang selanjutnya yaitu query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Ada 3 metode utama untuk membuat query. Yang pertama yaitu dengan memilih parameter yang telah disediakan pada menu. Metode ini paling mudah untuk digunakan namun tidak fleksibel karena pengguna hanya dapat menggunakan pilihan parameter terbatas. Yang kedua yaitu query by example atau QBE, yaitu metode yang disediakan sistem dalam bentuk record kosong dan pengguna hanya dapat menggunakan pilihan parameter yang terbatas. Yang terakhir yaitu bahasa query atau query language, yaitu bahasa khusus yang digunakan untuk melakukan query pada basis data. Metode ini paling rumit, akan tetapi ini adalah metode yang paling fleksibel. Yang selanjutnya yaitu bahasa query terstruktur atau Structured Query Language, bisa disingkat dengan SQL, adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data. Meskipun ada alat seperti query by example untuk pengguna, sistem manajemen basis data menggunakan SQL, yaitu perangkat lunak DBMS menyediakan GUI dan wizard untuk memandu pengguna dalam pembuatan query dengan mudah. SQL penting karena memungkinkan akses basis data melalui website dan mudah digunakan oleh manajer dan profesional untuk interaksi basis data. Interaksi dengan data. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan basis data lanjutan, semakin umum dalam perangkat lunak seperti sistem manajemen basis data, di mana vendor-vendor menyertakan fitur ini untuk memfasilitasi analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Sebagai contoh, dalam tabel proyek, jika kita perlu mengetahui total nilai proyek untuk setiap mata kuliah di setiap jurusan, OLAP akan membantu menyajikan informasi tersebut secara efisien. Personel basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama, ada administrator basis data. Mereka ini memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Kemudian yang kedua, ada programmer basis data. Mereka diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Kemudian yang ketiga, pengguna akhir basis data adalah personal basis data penting lainnya. Nah, melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil, pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain, penggunaan, dan efisiensi basis data. Baik, selanjutnya adalah administrator basis data. Siapa sih spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data? Itu adalah administrator basis data. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki beberapa administrator basis data yang dikelola oleh seorang manajer administrasi basis data. Administrasi basis data harus memahami operasi bisnis perusahaan, karena keputusan-keputusan dalam bidang operasional sebagian besar akan didorong oleh isi basis data. Mereka juga harus menguasai teknologi basis data, karena peranti kelas dan peranti lunak di MBS memiliki dampak yang mendalam pada kecepatan dan kemudahan penggunaan basis data. Nah, tugas-tugas DBA dapat dibagi menjadi 4 area utama. Yang pertama adalah perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Nah, yang pertama, perencanaan basis data mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Kemudian yang kedua, implementasi basis data.
terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih, maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Kemudian yang ketiga, operasi basis data meliputi penawaran program-program pendidikan bagi para pengguna basis data dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Kemudian yang keempat, keamanan basis data. Ini meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Nah, programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan mengagregasikan data bagi basis data. Seorang pengguna kemudian dapat mendownload data yang telah dikumpulkan secara efisien ini dari sumber daya komputer perusahaan ke komputer pribadinya. Nah, selanjutnya adalah pengguna akhir. Pengguna akhir ini tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan formulir, memberikan query kepada basis data. Mereka juga melakukan pengambilan keputusan yang akan memengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungan. Nah, sistem manajemen basis data membuat asumsi-asumsi mengenai apa yang diinginkan oleh pengguna pada saat mereka mengklik melalui antarmuka basis data. Nah, kecuali jika pengguna mengetahui asumsi-asumsi yang dibuat, data yang ditampilkan mungkin bukanlah hal yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, menyebarkan data kepada halayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Kemudahan penggunaan memungkinkan para manajer dan staf profesional mengakses isi basis data dengan pelatihan yang sederhana. Nah, selanjutnya adalah keuntungan DBMS. FYI, DBMS ini kepanjangannya adalah Database Management System atau dalam bahasa Indonesia yakni manajemen basis data. Keuntungan DBMS telah dijelaskan sebelumnya. Namun, di sini akan saya ulas kembali. Nah, DBMS memungkinkan perusahaan maupun pengguna perorangan untuk yang pertama adalah mengurangi pengulangan data. Nah, di sini jumlah data akan dikurangi dibandingkan dengan ketika file-file komputer disimpan secara terpisah untuk setiap aplikasi komputer. Data yang terduplikasi hanya terbatas pada file-file yang dibutuhkan untuk menggabungkan data dari dua tabel. Kemudian yang kedua adalah mencapai independensi data. Nah, di sini spesifikasi data disimpan dalam basis data itu sendiri daripada di setiap program aplikasi. Perubahan-perubahan dapat dilakukan satu kali ke struktur data tanpa meminta dilakukannya perubahan pada banyak program aplikasi yang mengakses data. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan bahasa query terstruktur memungkinkan pengguna menarik data dalam hitungan detik atau menit dibandingkan dengan berjam-jam atau berhari-hari jika mengambil data dengan menggunakan bahasa pemrograman tradisional seperti COBOL atau Java. Hal ini disebabkan program komputer dalam COBOL atau Java tidak perlu ditulis untuk mengakses data. Sistem manajemen basis data itu sendiri yang memberikan alat-alat seperti QBE atau SQL untuk mengakses data. Nah, yang keempat adalah keamanan yang lebih baik. Baik DBMS, mainframe maupun komputer mikro dapat memiliki tingkat keamanan yang berlapis, seperti ada kata sandinya, direktori, penggunaan, dan enkripsi. Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada kebanyakan data lainnya di dalam perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas yang sebaliknya yakni kerugian dari DBMS. Keputusan untuk menggabungkan DBMS akan membuat perusahaan atau pengguna memberikan komitmennya untuk yang pertama membeli peranti lunak yang mahal.
Nah, di BMS untuk mainframe mahal harganya. Di BMS berbasis komputer mikro, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Kemudian, kerugian yang kedua adalah mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Kemudahan dengan mana di BMS dapat menarik informasi, mendorong lebih banyak pengguna memanfaatkan basis data. Meningkatnya jumlah penggunaan yang didorong oleh kemudahan penggunaan data menyebabkan pada meningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yakni mempekerjakan dan memelihara DBA. Di BMS menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya. Pengetahuan khusus ini paling baik diberikan oleh administrator basis data. Oh ya, di BMS ini bukanlah persyaratan mutlak bagi pemecah masalah, akan tetapi para spesialis informasi dan pengguna menemukannya sebagai salah satu alat bantu perusahaan yang terbesar dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penyampaiannya maupun dalam kata-kata yang kami pilih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.